Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran untuk mata kuliah satelit meteorologi teori kelas. Untuk kali ini kita akan berbicara atau belajar tentang remote sensing satelit orbit, dimana untuk layoutnya adalah kita belajar tentang satelit orbit itu sendiri, terutama mungkin nanti yang terkait satelit cuaca, kemudian sistem dari satelit, yakni bagaimana posisinya, tracking dan scanning sistemnya, kemudian terkait dengan geolokasi dari hasil scanning si satelit, sama biasanya error yang terjadi gitu ya ketika atau error yang terjadi hasil dari scanning sistem. Oke, lanjut aja. Yang pertama, satelit orbit. Apa sih satelit orbit gitu ya? Mungkin udah pada paham gitu, karena dulu di SMA kan kita belajar hukum Kepler ya kalau nggak salah. Nah, dalam fisika gitu ya, orbit itu adalah suatu path atau suatu track gitu ya, di mana satu objek mengelilingi objek yang lain kayak gitu. Nah, dalam satelit term itu maksudnya adalah track atau jalur yang diikuti oleh satelit. Nah, orbit ini gitu ya, itu harus sesuai dengan kemampuan dan objek atau tujuan dari sensor yang dia bawa gitu ya, atau yang kan kemarin kan kita belajar gitu ya bahwa sensor itu diletakkan dalam suatu platform gitu. Nah, platformnya ini maksudnya dia kan ngikutin memiliki orbit. Nah, itu harus disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan dari sensor itu dipasang di sana. Karena setiap beda objek yang dituju, beda juga mungkin orbitnya gitu. Karena kan tergantung dari purpose-nya gitu ya, goal-nya dia membawa misinya kayak gitu misalnya. Kemudian orbit ini juga bervariasi terhadap ketinggian dan orientasi atau rotasi gitu ya, relatif terhadap bumi gitu. Jadi dia bervariasi terhadap berapa sih ketinggiannya ketinggiannya terhadap bumi, dan bagaimana orientasi atau movementnya gitu ya, pergerakannya dan rotasinya kayak gitu. Semoga kalian masih ingat gitu, kayak gitu ya, si hukum gravitasi bumi gitu sama si Kepler. Nah, pertanyaannya adalah kalau misal nih gitu ya, suatu satelit itu memiliki orbital period sama dengan bumi, berapa sih, 24 jam gitu ya, atau mungkin 23 jam 56 menit sekian kayak gitu. Kemudian gravitasinya sekian, kemudian massa bumi sekian, berapa sih kira-kira altitude-nya gitu ya, dari sini gitu ya, berapa sih kira-kira altitude-nya kayak gitu. Untuk jari-jarinya kalian carilah ya, misal seperti itu. Jadi kita bisa memperkirakan tuh berapa sih ketinggian suatu satelit yang cocok bila kita pengen punya orbit yang sama dengan bumi, misal kayak gitu. Nah, di sini basically gitu ya, untuk weather satelit sendiri itu ada dua jenis orbit yang paling well known atau yang paling umum. Nah, yang pertama itu adalah geostationary, yang sebelah sini geostationary, dan ini adalah polar kayak gitu. Gimana sih cara mereka bekerja? Ya, kalau dalam gambar GIF ini gitu ya, yaitu saling perpendicular, atau perpendicular itu tegak lurus gitu orbitnya. Kalau yang polar ya berarti dia mengikuti si polarnya gitu ya. Tidak kelihatan, atau ini aja deh, si polarnya. Nah, kalau si geostationary dia mostly gitu di atas ekuator. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi perbedaan antara keduanya. Jadi kayak gini gitu ya animasi dari si orbit satelit itu. Oke. Geostationary gitu ya, orbitnya itu kecepatannya
mengikuti atau sama dengan rotasinya si bumi, sehingga seolah-olah gitu ya dia tampak tetap atau stationary relatif terhadap bumi kayak gitu. Nah biasanya dia diletakkan pada ketinggian yang lebih tinggi gitu ya, umumnya sekitar segini 36.000 km di atas permukaan laut. Biasanya untuk apa gitu ya? Untuk mengobservasi dan mengumpulkan informasi secara kontinus. Jadi terus menerus dia mengobservasi suatu objek gitu ya secara terus menerus. Nah ini bedanya, mungkin nanti kita akan belajar gitu ya, over specific area. Jadi dia secara terus menerus mengamati suatu objek gitu ya, suatu area yang tetap kayak gitu. Nah dia berguna karena apa? Karena si satelit itu gitu ya, atau antenanya itu gitu ya, tadi seolah-olah diam dan mengikuti si perputaran bumi kayak gitu. Nah contohnya adalah seperti ini kan, karena bumi juga berputar, dia pun berputar. Nah targetnya itu jelas, in specific area. Itulah kenapa gitu ya, meskipun bumi berputar dan satelitnya berputar, kita akan tetap mendapatkan variabel di area ini. Lalu apa bedanya dengan polar satelit gitu ya, polar orbit Nah kalau polar orbit secara ketinggiannya aja udah beda gitu ya. Dia ketinggiannya antara 700 hingga 800 km di atas permukaan laut, yang dimana dia sumbunya itu berdasarkan si kutub gitu, terhadap ketinggiannya terhadap si kutub. Nah oleh karenanya gitu ya, karena dia perputarannya kan tadi kita lihat perputarannya kayak gini gitu ya, bukan yang kayak gini. Akhirnya karena bumi kan berputarnya berbeda kan arahnya sama si satelit polar, ya efeknya adalah setiap satu putaran orbit gitu ya, itu memiliki longitude yang berbeda, dan akhirnya dia ketemu pada suatu area yang sama, itu biasanya kayak 2 kali dalam sehari gitu ya. Nah 2 kali dalam sehari. Nah ini tuh termasuk dalam sebenarnya orbit itu banyak banget gitu ya. Kalau kalian lihat atau mungkin kalian search di Wikipedia gitu ya, satelit orbit itu banyak banget gitu ya. Cuman untuk weather satelit emang khusus hanya geostationary atau polar. Nah polar ini termasuk yang synchronous orbit gitu ya. Jadi satu orbit dikatakan sukses gitulah, dikatakan sukses itu sama gitu ya waktunya dengan local time of a day kayak gitu. Jadi kalau emang siang di titik itu si satelit beroperasi, ya berarti dia mengikuti si titik itu. Jadi kalau misal dia beroperasi di bumi ketika malam hari, ya udah berarti dia nggak mendapatkan illumination atau nggak dapat pencahayaan misalnya kayak gitu. Nah karena satelit ini berputar gitu ya, mengelilingi bumi terhadap kutub gitu ya, ngelewati kutub gitu ya, itulah kenapa sensornya itu hanya melihat sebagian doang gitu ya, sebagian doang dari si objek yang dia lihat gitu, atau biasa dibilang si sweat. Beda kan, kalau ini kan emang kita tahu spesifik area akan seperti ini aja kayak gitu. Nah kalau si polar satelit itu dia dapat melihat bagian tertentu saja, dan itu beda-beda longitudenya gitu ya. Nah ini efeknya apa kayak gitu ya, misal contohnya seperti ini. Nah kayak ini karena dia seperti ini gitu ya, ini efeknya apa? Dia di high latitude karena dia kan sumbunya di polar, maka di high latitude atau di latitude yang tinggi yang mendekati kutub, dia tuh frequently captured. Karena apa? Karena kan dia lebih kecil gitu ya, sedangkan kalau di daerah ekuator kan lebih broad viewing angle-nya gitu ya. Nah itulah kenapa yang di sekitar polar itu lebih frekuen, akhirnya datanya penuh. Sedangkan kalau yang di ekuatorial itu cenderung bolong-bolong gitu, bentuknya seperti yang kayak gini nih bentuknya kayak gitu ya. Sorry coretannya nggak bisa hilang, yang sisa tadi saya ganti aja warnanya. Nah di sekitar
kutub gitu ya, itu cenderung penuh. Jadi kita dapat full specific information about variable in this site gitu ya. Sedangkan yang di mana, yang di ekuator gitu ya, karena kan dia begini gitu ya. Nah, itu bolong-bolong nih gitu ya. Karena ketika bumi berputarnya east to west gitu ya, si polarnya bergerak antara north to south gitu. Jadi ada daerah-daerah yang tidak kena kayak gitu. Ini emang berpengaruh, ya berpengaruh gitu ya. Misal contohnya kalau nanti kalian NWP gitu ya, numerical weather prediction, atau melakukan model, terus kalian ada yang namanya asimilasi. Kalau kalian menggunakan data satelit polar gitu ya, itu harus hati-hati bahwa ada loh data yang tidak tercoverage sama si orbit. Akhirnya ada data yang kosong. Kalau kalian menggunakan data ini, instead of memperbaiki model, dia malah merusak model. Itu cuma nanti cerita panjang kayak gitu ya, karena itu udah termasuk pemanfaatan satelit gitu ya untuk bidang yang lain. Jadi intinya seperti itu, bahwa ada perbedaan loh antara geostationary sama polar. Banyak gitu ya tadi perbedaannya, dari arah movementnya, kemudian dari spesifik area yang dilihatnya, kemudian ketinggiannya juga berbeda kayak gitu, itu beda. Nah, ini adalah salah satu contoh gitu ya. Kalau tadi kan secara umum, ini contoh yang lebih khusus. Saya keluarkan aja semuanya. Nah, misal geostationary, altitude-nya, ketinggiannya 36.000, satunya 820 km. Dia di mana letaknya? Right above equator gitu ya. Jadi dia karena tadi seperti ini bulat gitu ya. Ini adalah si satelitnya gitu ya, itu benar-benar di sini. Jadi di atasnya si ekuator, di sini nih misal satelitnya. Lah kalau polar dia seperti ini. Jadi dia lebih pendek. Kemudian dia berotasi sama kecepatannya mengikuti si bumi gitu ya, sekali dalam 24 jam. Jadi dia ngikutin aja kayak gitu. Nah, dia observe semisphere. Kenapa semisphere? Karena dia tidak mengumpulkan semua data dalam satu global, dalam satu bumi gitu. Dia hanya spesifik area tertentu kayak gitu ya. Atau atau misalnya kayak gini. Nah, kalau dia cuman capture-nya ini, ya wes sampai kapanpun ya dia cuman dapat informasi tentang area ini. Area yang sebelahnya ya nggak tahu, itu mungkin kerjaannya satelit geostationary yang lain. Itulah kenapa untuk cover satu bumi gitu ya, at least dibutuhkan 5 geostationary weather satellite. Nah, tujuannya tadi saya bilang gitu ya, bahwa orbit satelit itu tergantung dari tujuan si satelit diterbangkan. Nah, kalau geostationary tujuannya misal gitu ya, untuk tracking cloud atau awan, kemudian untuk mengetahui suhu laut gitu ya, si temperatur, kemudian untuk mengetahui kelembapan, dan juga bisa untuk mengetahui angin. Tapi anginnya ini bukan langsung dia bisa tahu anginnya kayak gitu, enggak, tapi dia lebih ke derived product atau produk turunan dari awan. Karena kalau awan bergerak dia bisa kita bisa menghitung gitu ya, kira-kira anginnya berapa kayak gitu. Nah, kalau polar, nah kalau tadi sekali dalam 24 jam. Nah, kalau ini gitu ya, untuk menyelesaikan satu putarannya itu butuh 101 menit ya, nearly lah kayak gitu, tergantung ya. Ini sih yang saya gunakan NOAA series, beda satelit beda lah ya. Nah, dia ini yang tadi saya bilang, dia melewati lokasi yang sama itu setidaknya 2 kali dalam sehari. Jadi malam atau siang, karena dia lebih cepat gitu ya, karena dia relatif lebih cepat, karena dia kan ini jarak yang ditempuh lebih pendek daripada yang seperti ini kayak gitu. Nah, akhirnya ini bentuknya beda gitu ya. Yang tadi saya bilang bahwa kalau polar itu hanya melihat polar itu hanya melihat certain portion gitu ya, porsi tertentu pada bumi gitu, yang makanya tadi ada yang bolong-bolong gitu ya. Ini adalah contoh yang bolongnya, jadi dia memanjang gitu kayak gitu. Main missionnya ya sama sih gitu ya, mungkin nggak spesifik banget kalau untuk weather, tapi ya misal sama-sama untuk
mengobservasi cloud, si temperatur, kemudian moisture profile, kemudian ozon, sun parameter gitu ya. Tapi sebenarnya untuk satelit orbit dalam jangkauan yang lebih luas kayak gitu, itu biasanya kalau stationary itu cocok untuk weather sama communication. Jadi untuk satelit kalau kalian telepon gitu ya, satelit buat telepon itu cocoknya pakai geostationary kayak gitu. Nah kalau polar itu biasanya digunakan lebih kayak misal earth mapping. Jadi kalau kalian pengen tahu peta land use gitu ya, itu biasanya cocoknya pakai polar. Atau misal earth observation gitu ya, atau observasi bumi secara keseluruhan gitu. Karena apa? Karena kita pengen tahu gitu ya, butuh keseluruhan bentuk dari si bumi itu, bukan hanya sebagian saja. Cuman ya itu, dia disadvantage-nya dari orbit ini adalah karena dia karena dia itu nggak continuous gitu ya pada suatu area kayak tadi gitu ya, karena dia tujuannya kan karena beda gitu ya, beda orbitnya antara si bumi sama dia kayak gitu, akhirnya dia nggak continuous datanya dan cenderung discrete atau terpotong-potong. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini saya dapatkan dari Deutscher nggak tahu saya bacanya Wetterdienst, kayaknya dia dari Jerman kayak gitu. Source-nya ada di video description, silahkan dilihat. So far ini adalah satelit-satelit yang sudah diluncurkan untuk misi mengobservasi cuaca di bumi gitu ya, baik secara geostationary, ini yang geostationary gitu ya, ataupun secara polar gitu ya, ini polar kayak gitu. Beda ini aja deh, secara polar kayak gitu. Nah terus kenapa sih di sini ada ini allocation gitu ya? Apakah setiap orang yang bisa atau setiap negara yang bisa bikin satelit bisa meluncurkan satelit? Oh jelas tidak gitu ya, jelas tidak gitu. Kenapa gitu ya? Karena ada aturannya. Misal gitu ya, untuk geostationary orbit gitu ya, itu hanya bisa berrotasi pada satu single ring. Ya ini ring yang ditentukannya, ini orbitnya itu sudah ditentukan. Dan kalau kalian pengen punya satelit baru gitu ya, itu harus ngikutin si orbit ini kayak gitu. Itu untuk yang geostationary gitu ya. Nah kemudian antara satelit-satelit ini gitu, kalau polar bebas gitu ya, makanya tadi ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, tergantung ketinggiannya saja kayak gitu. Nah meskipun itu gitu ya, kalian harus punya konsorsium atau persetujuan bahwa misal nggak boleh interferensi satu sama lain. That's why banyaknya satelit yang bisa diluncurkan itu terbatas. Nah siapa yang berhak mengatur gitu ya, ada namanya International Telecommunication Union. Jadi dia yang mengatur satelit mana yang boleh beroperasi dan mana sih daerah yang akan dituju. Nah karena kalian tahu gitu ya, bahwa mostly geostationary itu terletak di atas ekuator gitu ya. Nih di atas ekuator nih berjejer dah nih gitu ya, untuk lihat satu angle yang sama gitu ya. Nah ini privilege bagi kita yang ada di ekuator, bahwa untuk daerah yang di ekuator gitu ya, dia itu punya legal claim untuk mengontrol atau untuk meregulasi gitu ya penggunaan dari teritori mereka. Karena kayak merasa diamati nggak sih gitu ya kalau ada satelit yang melihat spesifik area. Mungkin itu juga gitu ya alasannya dari awal Jepang meluncurkan satelit, sekarang sih namanya Himawari, kalau dulu tuh namanya MTSat gitu ya. Itu dia tuh punya kerjasama sama BMKG. Karena apa? Karena viewing angle-nya si Himawari itu mencakup si mostly sih Southeast Asia gitu ya, dan termasuk itu Indonesia kayak gitu, sebagian dari Australia sih. Jadi kalau kalian join gitu ya, buka Australia, ada namanya Profesor Budo gitu ya, beliau itu
tiap minggu bikin webinar itu terkait perkembangan Himawari. Nggak hanya Himawari sih, dari MT-SAT dulu. Karena apa? Karena viewing angle dari si Himawari itu ya termasuk daerah Australia kayak gitu. Jadi terkait perkembangan apa yang terjadi yang ditangkap oleh satelit itu tiap minggu diupdate atau diseminarkan sama profesor di Australia. Karena memang daerahnya diamati oleh Himawari, jadi dia punya hak gitu ya untuk mengakses data atau mungkin punya hak untuk bekerja sama kayak gitu misalnya. Jadi nggak sembarang gitu ya untuk nerbitin si satelit. Oke, tentang orbit selesai, kita pindah ke satelit system gitu ya. Bahwa satelit system itu ada positioning, ada tracking, kemudian ada scanningnya. Nah, untuk positioning berarti kita ngomongnya adalah terkait di mana sih lokasi dari satelit itu harus diletakkan kayak gitu ya. Nah, ini tuh banyak banget konsiderasinya gitu ya, elemen-elemennya. Yang dimana misal kita butuh berapa sih angle inklinasinya, kemudian angle inklinasi dari si satelit itu, kemudian kita juga harus tahu berapa sih bobot gitu ya, bobot dari si bumi maupun dari si satelit. Kemudian kita juga pengen tahu letak perigi gitu ya, jarak gitu ya, jarak antara si satelit ke bumi misalnya kayak gitu. Nah, untuk peletakannya itu sendiri, positioning gitu ya, itu ada 2 metode yang saya dapatkan dari bukunya Kider tahun 95. Cukup tua sih, tapi itu masih banyak dijadikan rujukan di beberapa silabus di kampus luar yang saya pelajari kayak gitu. Kider tahun 1995 itu juga sudah saya kasih di SAP, juga nanti mungkin bisa dilihat di video description. Misal cara yang pertama itu menggunakan vector rotation. Jadi vector rotation ini pertama gitu ya, satelit diletakkan pada suatu orbit. Karena orbitnya tadi tetap gitu ya, sudah ditentukan, ya udah tinggal di mana letaknya. Kemudian kan tergantung dari daerah mana yang mau kamu awasi gitu ya, diletakkan. Nah, habis itu kita bikin tuh vektornya gitu ya terhadap koordinat sistem yang mau kita gunakan untuk produce image dari hasil tangkapan si satelit gitu. Nah, gampangannya seperti ini gitu ya. Jadi ini ada gambar A, B, C, dan D gitu ya. Kemudian yang A itu pertama diletakkan dulu gitu. Dimana sih satelit mau kamu letakkan, viewing angle yang mana dari bumi yang mau kamu capture. Kemudian yang B gitu ya, kita bangun gitu ya rotasinya, terus kita hitung gitu bagaimana jarak perigi gitu ya, jarak antara si orbit satelit itu terhadap koordinat X and Y gitu ya. Kemudian kita bangun vektornya, ini kan udah keluar, ini kan koordinatnya nih. Nah, terus kita tambahkan, karena kan biasanya bumi itu 3D gitu ya, bukan 2D gitu ya. Jadi ini ada X, Y, Z, terus kita sesuaikan dengan orbit bumi dan orbit si orbit satelit kita kayak gitu. Nah, habis itu udah deh, dari sana nanti kita tahu berapa sih vektornya kayak gitu, berapa sih ascending node-nya, descending node-nya, dan sebagainya. Itu yang untuk vector rotation. Kemudian yang spherical geometry itu kalau katanya si Kider itu jauh lebih mudah untuk diaplikasikan. Yang penting dia nggak sebanyak ini gitu ya parameternya. Yang penting kalian tahu di mana longitude-nya, kemudian bagaimana sih periode waktu untuk berputarnya si satelit itu kayak gitu. Tetap butuh inklinasi, kemudian butuh waktunya gitu ya, terus termasuk peningkatan longitude-nya. Itu untuk yang position, untuk yang meletakkannya. Kemudian untuk tracking sama scanning. Nah, kalau tracking jelas, tracking berarti dia nge-track gitu ya, bagaimana sih satelit itu bisa mengikuti orbit si bumi gitu ya, biar area viewing angle-nya itu tetap sama gitu ya. Nah, itu berarti dia harus menuju satu antena, itu harus menuju satu ini yang sama. Nah, yang dibutuhkan adalah berapa sih ini gitu ya, berapa sih vektor gitu ya, vektor dari jarak antara antena terhadap si jari-jari, ini jari-jari bumi, ini jari-jari si
si satelit gitu ya. Yang kita interest adalah berapa sih vektor ini kayak gitu ya, biar trackingnya tetap viewing angle-nya kayak gitu. Nah itu faktor yang dibutuhkan. Kita harus tahu elevasinya gitu ya, berapa sih ketinggiannya. Ketinggian si satelit diukur dari horizon gitu ya, si horizon buminya. Kemudian azimutnya gitu ya, angle azimutnya itu dihitungnya dari perputarannya dia gitu ya, searah jarum jam dari arah utara kayak gitu, supaya tracknya sama gitu ya, nggak yang satu berputar ke arah mana, satu berputar ke arah mana. Jadi dia harus ketinggiannya tetap gitu ya, ini ketinggiannya tetap dan dia pada angle yang sama perputarannya. Kemudian untuk scanningnya gitu, nah scanning ini gunanya untuk apa sih? Ya untuk mendapatkan data gitu ya, to acquire data, yang dimana dia memperkerjakan sensor gitu ya untuk melihat evolve. Masih ingat evolve yang kemarin gitu ya, untuk melihat evolve-nya gitu. Gunanya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghasilkan 2D image dari objek atau surface, earth surface yang kita mau tuju kayak gitu. Nah biasanya untuk mengkolek data gitu ya, kita itu kemarin udah belajar gitu ya terkait resolusi. Kita si sensor tuh memancarkan, bukan memancarkan sih, dia pakai multispektral gitu ya, multispektral terhadap panjang gelombang yang berbeda. Nah biasanya disebut dengan ini multispectral scanner. Nah terkait multispectral scanner ini ada yang dia across track. Kalau across track berarti ya namanya juga across gitu ya, berpotongan, berarti berpotongan terhadap orbitnya. Nah kalau along track berarti dia searah dengan orbitnya. Contohnya seperti apa? Nah contohnya seperti ini. Ini adalah yang across gitu ya. Jadi kalau tracknya jalannya ke sini, orbitnya jarang ke sini gitu ya, si sensornya itu ngawasinnya atau scanningnya itu arahnya perpendikular atau tegak lurus kayak gitu. Nah ini contohnya. Nah kalau yang along gitu ya, aduh kecoret-coret, udahan nggak apa-apa lah ya, mohon maaf. Ini orbitnya. Nah caranya dia ya udah kayak nge-swipe gitu, kayak kalian nyapu gitu ya. Ya udah kalau di arahnya ke sana, ya udah kita lihatnya ke arah sana semua gambarnya gitu ya. Ini seperti ini kayak gitu. Ngomongnya seperti itu. Nah, satelit sistem udah selesai. Kita pindah ke pokok selanjutnya, geolocation. Geolocation ini suatu yang penting gitu ya, terkait image interpretation. Kenapa? Karena kayak tadi, bahwa ketika kalian memposisikan satelit kalian, meletakkan satelit kalian, terus kalian tracking, kalian tahu kan bahwa bumi ini sebenarnya nggak punya longitude dan latitude seperti peta-peta itu. Dia itu benar-benar bulat, kemudian ada objek gitu ya, kemudian ada objek kayak gitu, terus satelit disuruh nangkep objek itu. Nah satelit kan nggak tahu gitu ya, dia itu koordinat berapa, dia itu longitudenya berapa, di titik berapa, terus kemudian match nggak sama buminya gitu, karena kan awan ketinggiannya berapa meter di atas bumi kayak gitu ya. Nah makanya geolocation ini adalah proses dari mencari gitu ya, proses dari mencari lokasi suatu sinyal yang dia ditangkap oleh si satelit kayak gitu. Karena kan satelit ya itu tadi, bumi itu kan nggak semudah yang kita lihat ya, nggak ada latitude dan longitudenya. Jadi kalau satelit nangkep ada objek gitu ya, nah itu kita butuh geolocation. Berarti kita harus tahu gitu ya, berapa sih lokasinya, di mana sih objek yang ditangkap sama si satelit ini kayak gitu. Nah kebanyakan untuk menginterpretasi image gitu ya, yang digunakan untuk analisis gitu, atau untuk predik atau memprediksi cuaca, kita membutuhkan feature gitu ya, feature dari si satelit itu gitu ya, informasi dari satelit itu setidaknya di mana sih lokasinya, supaya kita tahu objek yang dilihat itu di mana gitu. Makanya kita perlu banget positionnya tahu, scanningnya itu tahu, kita tahu orbitnya gimana, supaya apa? Supaya match sama koordinat sistem dari weather map kita atau peta yang kita tuju kayak gitu. Nah
cara-cara geolokasinya itu ada banyak gitu ya, bukan banyak sih, setidaknya ada 6. Yang pertama navigasi gitu ya. Salah satu cara untuk bukan cara sih, cara ya untuk ngepasin bahwa objek itu ada di daerah kita atau di titik ini kayak gitu ya. Misal navigasi adalah proses geolocating pixel. Dia membutuhkan ini, kita harus tahu orbit satelitnya, terus kita harus tahu attitude kayak perlakuan gitu ya, perlakuan dari si parameter termasuk algoritmanya. Gunanya untuk apa sih gitu ya? Untuk mengkalkulasi latitude dan longitude dari setiap capturean si satelit kayak gitu. Kemudian setelah dinavigasi, kemudian dicocokkan tuh, dapatkan latitudenya segini, longitudenya segini. Kemudian grading, karena kan latitude longitude itu kayak gini ya, misal bumi gitu ya, kan latitude longitude itu gini ya, ini longitudenya, ini latitudenya kayak gitu kan. Nah habis itu kita grading ya, ini contohnya grading. Kita membagi menjadi grid-grid. Gunanya untuk apa? Ya untuk visualisasi, untuk mengetahui di mana sih objek itu terletak kayak gitu. Nah biasanya dia terdiri dari parallels and median. Jadi dari longitude sama latitude tadi itu kan bumi kan bulat gitu ya. Bumi itu bulat, itu kemudian dijembreng supaya dia menghasilkan suatu 2D image kayak gitu. Jadi kita tahu misal kalau ada awan di sini gitu ya, oh ini di grid segini, longitudenya segini, paralelnya segini, meridiannya segini. Oh dia di titik ini. Nah ini match, itu area berapa sih yang ada di longitude, atau bukan area, daerah mana sih yang memiliki longitude dan latitude ini kayak gitu. Kemudian selain grading kita juga butuh remapping. Fungsinya untuk apa? Mentransformkan atau mengubah bentuk si image-nya yang tadi saya bilang sesuai dengan standar synoptic weather chart kita kayak gitu. Nah koordinat sistem itu kan banyak sekali gitu ya. Nah itu harus disesuaikan tuh antara yang dilihat atau yang di capture sama si satelit sama map yang mau kita produce kayak gitu. Nah sebenarnya ada beberapa contoh map gitu ya, contoh peta untuk cuaca kayak gitu. Cuman yang paling umum digunakan di ekuator tuh judulnya Mercator gitu ya. Mungkin nanti kita akan juga belajar di NWP. Jadi Mercator ini lebih ke arah ekuator, kemudian dia tuh bentuknya kayak gini. Jadi kalau misal bumi ini kan bulat gitu ya, kayak dia tuh diambil sarungnya gitu. Nah terus kayak diambil terus dibentangkan gitu kainnya, jadi kayak persegi panjang kayak gini. Itulah yang kita lihat misal bumi kayak gitu ya, ini mungkin Afrika atau apalah, saya nggak bisa gambar kayak gitu. Atau juga bisa yang bentuknya polar. Kalau bentuknya polar berarti seperti ini gitu ya, view-nya seperti ini. Jadi nggak ini, jadi kita lebih lihat ke arah polarnya. Jadi harus di remapping tergantung dari weather map yang mau kita lihat kayak gitu. Kemudian alignment gitu ya. Nah gunanya untuk apa sih kita itu ngatur posisinya atau ngatur di align gitu ya, diatur garisnya gitu. Karena kan kayak tadi misal geostationary, dia kan mengcapture satu area yang sama over time. Berarti kan antar capturean di T1 dan capturean di T2 mungkin dong berbeda gitu ya, mungkin banget gitu. Nah itulah kenapa kita butuh dilurusin gitu ya. Ini untuk menggaransi bahwa dua image yang diambil dalam waktu yang berbeda, misal tadi T0 dan T1 gitu ya, misal jam 7 sama jam 7.10 sama-sama ngecer cekrek kayak gitu ya. Nah ketika dia nanti di looping, apakah dia sama? Misalnya kalau kita bikin GIF gitu ya, kita kan tahu gitu, ini kok bergeser, oh ini kok gak bergeser. Nah itulah kenapa kita butuh alignment untuk geolocation. Kemudian merging seperti namanya merge gitu ya, berarti menggabungkan dua gambar. Kenapa sih kita butuh menggabungkan dua gambar? Misal kayak tadi geostationary satelit, dia hanya melihat satu spesifik area. Dan tadi saya bilang bahwa untuk mengcapture keseluruhan bumi, at least kita butuh 5 geostationary satelit. Nah, untuk kita bisa dapat nih satu full data bumi gitu ya,
full data bumi gitu ya, data bumi dari langit dari 0 sampai 180 derajat gitu ya, bujur timur kayak gitu-gitulah. Nah itu kita kan berarti butuh beberapa capturean dari satelit toh kayak gitu. Nah untuk di merge-nya ini makanya kita butuh gitu ya, untuk apa sih, untuk extend beyond the maximum viewing range of a specific satellite. Nah kita butuh menggabungkan beberapa viewing angle dari satelit itu supaya mendapat satu keseluruhan bentuk bumi kayak gitu. Nah kemudian konsekuensi dari merge ini gitu ya, bahwa kan setiap satelit itu meskipun mungkin orbitnya sama-sama geostationary, tapi kan pasti beda gitu ya, beda parameternya, beda ketinggiannya, ketinggiannya sih pasti sama gitu ya, beda sensornya gitu ya, ada yang mungkin interest ke temperatur gitu, misalnya nih kayak gitu, ada satelit GOES gitu ya, dia itu melihat bahwa pada titik ini gitu ya, suhunya antara range 0 sampai 35 derajat Celcius. Tapi di satelit yang lain itu antara 0 sampai 25 derajat Celcius. Nah, kalau kalian merge, berarti kalian harus menyamakan kan range-nya itu. Nah, itu adalah part of normalisasi. Yakni kalian memiliki nilai yang sama pada suatu variabel gitu ya, untuk 2 atau lebih dari satelit yang digabungkan. Nah kayak gitu, jadi biar nanti informasinya sama-sama range-nya antara 0 sampai 25, nggak beda-beda lagi hanya karena beda si sensor. Itu adalah pentingnya si geolocation. Oke, geolocation selesai. Nah karena tadi gitu ya, bahwa yang tadi saya bilang bahwa ketika satelit itu mengcapture suatu objek, kita tuh butuh geolocation, ditentukan itu di latitude berapa sih, itu di longitude berapa sih gitu ya. Apakah setiap capturean satelit ini sempurna? Oh jelas tidak kayak gitu ya, karena banyak banget faktor koreksinya. Nah contoh-contoh dari errornya itu adalah ini, pertama atenuasi. Atenuasi ini datangnya dari mana sih gitu ya? Kalian sudah belajar terkait absorpsi sama scattering, bahwa ketika sensor gitu ya menggunakan kanal apa gitu ya, tinggi panjang gelombang sekian gitu ya, untuk menangkap satu objek. Nah dia itu ketika melewati suatu medium gitu ya, itu kan ada intervensi. Akibatnya apa gitu ya? Akibatnya adalah misal awan itu tampak lebih dingin gitu ya, tampak lebih dingin di atmosfer yang lebih tinggi. Karena apa? Karena tadi ada efek absorpsi sama scattering dari medium yang dilewati oleh wavelength ketika dipancarkan dari satelit menuju objek kayak gitu. Kemudian background contrast gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah misal nih, ketika kalian ngedapetin awan, atau satelit kalian mengcapture awan atau fenomena lain gitu ya, yang misal suhunya itu hampir sama surface. Jadi nggak bisa dibedakan tuh gitu ya, nggak bisa dibedakan antara mana yang objek, mana yang si surface kayak gitu. Karena apa? Suhunya hampir sama. Kalau misal satelit kalian tujuannya adalah radiatif gitu ya, radiatif yang mengukur suhu balik gitu ya. Oh kalau suhu sekian ini, karena objek itu memiliki suhu yang sama dengan bukan dengan surface gitu ya, dengan earth surface, akhirnya nggak bisa dibedakan antara itu background atau itu surface atau itu objeknya kayak gitu. Kemudian kontaminasi gitu ya, contamination ini dianggap itu karena apa sih? Karena radiasi gitu ya, radiasi yang nyampe ke sensor itu melewati terkontaminasi sama si awan. Jadi radiasi yang nembus si awan gitu ya, kan nggak semua yang masuk di awan itu di-scatteringkan, bisa diabsorpsi atau mungkin malah bisa ditembus gitu ya sama si radiasi. Contohnya misal untuk awan-awan yang tipis kayak gitu ya, awan-awan yang tipis. Nah
tambahan dari, karena melewati awan ini berarti kan ada radiasi tambahan tuh yang ditangkap sama si sensor gitu ya. Misal matahari gitu ya, dia melewati objek, karena dia bisa nembus objek itu maka ditangkap sama si sensor sebagai additional radiation. Akibatnya apa gitu ya, awannya itu tampak lebih hangat. Nah, kalau tampak lebih hangat gitu, konsekuensinya adalah dia terlihat lebih rendah. Padahal nggak seperti itu, kayak gitu. Nah, error-error yang seperti ini itu termasuk yang susah untuk diselesaikan. Karena apalagi? Karena dia kayak double penalty kayak gitu. Kalau dia suhunya lebih hangat dan tampak lebih rendah dari surface, itu nanti dia double penaltinya sama ini, background contrast. Jadi nggak bisa dibedakan mana surface, mana si objeknya. Nah, itu nanti biasanya gimana cara menyelesaikannya gitu ya. Itu bisa dideteksi misal dengan menggunakan kanal yang berbeda. Nanti kita akan belajar tentang kanal next gitu ya. Ini terkait spektrum gitu ya. Kalau kayak kemarin gitu ya, vegetasi untuk kanal kayak kemarin ya, vegetasi sama water untuk kanal visible dia hampir sama. Tapi ketika IR dia beda kan, kayak gitu. Nah, ini sama kayak gitu. Kita menggunakan beberapa kanal yang berbeda untuk merasakan atau sensing si objek. Misal kayak itu. Kemudian setelah kontaminasi ada yang namanya displacement. Displacement tuh berarti nggak cocok gitu ya antara apa yang di capture sama satelit sama yang sebenarnya terjadi atau lokasi dari si objek itu sendiri. Nah, ini terjadi karena adanya ini ketidaksesuaian antara viewing angle dari si satelit dan proyeksi dari si data map. Tadi makanya geolocation itu penting gitu ya, karena viewing angle-nya kalian lihat yang mana itu harus disesuaikan dengan mapnya. Sorry kalau ada gangguan, padahal saya udah recordnya tengah malam, tetap aja ada yang lewat, maaf gitu ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini gitu ya. Ini ketika satelit menangkap gitu ya, ini seolah-olah ini adalah awannya. Nah, ini adalah bumi gitu ya. Seolah-olah satelit awannya itu di sini. Karena di sini karena bentuk awannya kan kayak gini nih. Nah, ini anvilnya, misal CB gitu ya. Ini kan ada anvilnya gitu ya. Yang ditangkap tuh anvilnya. Kemudian kan dia ketika diproyeksikan, oh titiknya di sini. Padahal kenyataannya awannya adalah di sini. Jadi ada perbedaan tuh displacementnya gitu ya. Karena apa? Karena ada viewing angle-nya berbeda sama proyeksi dari mapnya berbeda. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut di viewing angle. Viewing angle ini juga termasuk salah satu dari si error gitu ya. Nah, selain displacement ada yang namanya foreshortening. Foreshortening itu kayak seolah-olah nampak dekat kayak gitu. Jadi foreshortening gitu ya. Jadi si satelit menangkap suatu objek atau menampilkan objek itu lebih dekat dari yang seharusnya. Itu karena apa? Ini karena efek dari curvature-nya si Earth, atau apa sih namanya? Curvature itu lengkungan dari si bumi gitu ya, terhadap resolusi dari image gitu ya. Karena kan bumi emang kayak gini ya, terus kita paksa menjadi seperti ini. Jadi seolah-olah satelit gitu ya, objek yang ditangkap satelit itu lebih dekat. Kemudian ada yang namanya sensor lag. Apa sensor lag? Adanya delay atau keterlambatan gitu ya ketika sensor merasakan suatu objek. Ya memang sih few microsecond, tapi kan kalau dia akumulasi jadi nanti berpengaruh juga gitu kan. Akhirnya dia menghasilkan error misal pada suhunya gitu ya, karena delay tadi kayak gitu. Kemudian selain sensor lag itu ada sinyal interferensi. Jadi ini lebih mudah sih gitu ya. Jadi ada interferensi sinyal. Kalau misal kalian tadi gitu ya, bahwa dalam satu orbit geostationary itu ada 5 satelit gitu ya, itu pasti kan ada interferensi. Ada interferensi satu sama lain. Akhirnya apa gitu ya? Mengganggu gitu ya, mengganggu dari sinyal yang diterima atau ditransmisikan oleh si satelit, karena satelit itu kan proses yang panjang gitu ya.
kita sudah belajar di pertemuan berapa itu? Pertemuan kedua gitu ya, bahwa dari matahari mengeluarkan mengiluminasi atau mengeluarkan cahaya gitu ya, mengeluarkan gelombang, ditangkap sama objek ditangkap sama satelit ditangkap sama penangkap datanya gitu ya, sensor di buminya gitu ya. Itu proses yang panjang. Jadi kalau ada interferensi di sana gitu ya, itu nanti yang ditangkap seolah-olah ada missing data. Nanti kita akan lihat ada contohnya. Kemudian, nah ini terkait sama displacement tadi, viewing angle dari si satelit. Nah ini konsekuensinya banyak banget gitu ya, termasuk kayak tadi gitu ya, bahwa satelit itu misal menganggap bagian atas dari si awan itu sebagai awan itu sendiri, padahal itu cuman unveil kayak gitu ya. Misal kayak CB gitu ya, CB kan bentuknya kayak gini gitu ya, misal ini kan unveilnya. Nah satelit menganggap ini adalah objek, padahal sebenarnya objek utamanya adalah ini, kayak gitu. Nah bisa juga karena viewing angle-nya gitu ya, kayak gini gitu ya, viewing angle-nya. Jadi si awannya itu terlihat keseluruhannya antara side dan topnya. Akhirnya antara apa yang ditampilkan sama satelit itu seolah-olah jauh lebih besar dari awannya itu jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Kayak misal segini gitu ya, karena dia melihat bagian ini gitu ya, seolah-olah awannya gedenya segini, padahal ini yang di bumi gitu ya, awannya itu cuma segini loh gitu yang berpengaruh kayak gitu misal. Nah ini biasanya harus dikonsiderasikan kalau kita ngomongin tentang merge image tadi yang terkait sama si geolocation. Jadi kalau kita merge image gitu ya, menggabungkan dua satelit untuk mendapatkan satu gambar gitu ya, itu penting banget kita mengetahui viewing angle. Kayak udah nggak bisa ini lagi. Nah jadinya seperti ini. Sorry, ini jadi kepotong-potong. Sebenarnya gitu ya, kalau kalian lihat nih ada garis tipis gitu ya, ini lihat garis tipis ini gitu, mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini sebenarnya kelihatan banget gitu ya. Saya nggak bisa menghapus ini, gimana sih cara menghapusnya? Ini udah saya undo tapi dia nggak mau, mungkin karena kebanyakan gitu ya. Ini nih kalau kalian ini garis tipis. Nah ini adalah contoh dari si sinyal interference, jadi ada yang hilang. Terus kemudian viewing angle, karena kita menggabungkan dua satelit gitu ya. Kalau kalian lihat deh gitu ya, di sini gitu ya, ini satelit yang berbeda, ini satelit yang berbeda. Taunya dari mana? Lihat, ini lebih kabur, fuzzier gitu ya, lebih kabur, ini lebih terang. Karena apa? Karena tadi gitu, kita bahwa satelit itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda gitu ya, dari ketinggiannya, dari sensornya dan sebagainya. Terus kemudian kalian merge jadi satu data gitu ya, pasti di sana ada ketidakcocokan gitu. Nah contohnya adalah kayak gini, misal ada yang hilang, ada muncul missing line gitu ya, kemudian ini gambarnya jadi berubah, jadi terdegradasi gitu ya, resolusinya jadi nampak lebih kabur daripada satelit yang lainnya. Oke, selesai. Kita ke summary. Jadi kita ada 4 pokok bahasan gitu ya. Dimana pertama, orbit satelit itu adalah jalur dimana yang diikuti oleh satelit itu terdiri, untuk weather satelit itu terdiri dari geostationary. Biasanya dia terlihat lebih diam, dia dapat merecord data secara continuous tapi hanya untuk certain atau spesifik area. Kalau polar dia north-south movement, jadi dia mengikuti polar gitu ya. Pergerakannya relatif lebih cepat dalam scanning dibandingkan geostationary, tapi dia menghasilkan data yang discrete, nggak continuous, jadi bolong-bolong kayak gitu. Tadi udah kelihatan gitu ya, ada gambarnya. Nah untuk satelit system kita harus mengetahui apa sih? Kita harus tahu positionnya di mana terkait sama orbit dari si bumi relatif terhadap orbit bumi. Kemudian trackingnya gitu ya, bagaimana sih dia supaya tetap di posisi men-tracking di area yang sama. Jadi kita harus tahu altitude-nya, kita harus tahu azimuth angle-nya. Kemudian scanningnya gitu ya, scanningnya kita harus
tahu gitu ya, dia men-scanningnya di ini mana sih, hasilnya nanti seperti apa sih gitu ya. Yang tadi ada along sama across orbit gitu ya, across track. Kemudian karena tadi konsekuensi dari bumi yang dia tidak ada latitude dan longitude sebenarnya, makanya hasil dari tangkapan si satelit itu harus disesuaikan. Jadi ada proses geolokasi di sana. Nah, itu mencakup ada navigasi, ada griding, ada remapping, ada alignment, ada merging dan normalisasi. Semua sudah jelaskan di sebelumnya. Kemudian, nah efek dari ini gitu ya, pasti ada errornya. Bahwa satelit dalam mengcapture sesuatu tuh pasti ada errornya di sana. Contohnya ada atenuasi, ada background contrast, ada kontaminasi, ada displacement, kemudian ada foreshortening, ada sensor lag, ada signal interference dan viewing angle. Sorry ini tipu. Jadi summary-nya kayak gitu aja pertemuan kali ini. Namun yang berbeda karena kita sudah pertemuan keempat, nggak kelihatan ya. Sorry, maaf, nggak kelihatan. Ini kayaknya lebih buram tulisannya. Kita ada assignment karena ini pertemuannya sudah pertemuan keempat, jadi ada tugas. Silakan dibaca dan resume review artikel yang berjudul A Look at Evolution of Meteorological Satellites, Advancing Capabilities and Meeting User Requirement. Sebenarnya ini masih lama sih karena kalian masih semester 5, tapi nggak apa-apa lah, spoiler gitu ya, bahwa artikel ilmiah itu ada yang namanya review artikel. Jadi kalau artikel ilmiah secara biasa itu kan biasanya kalau kalian baca itu terdiri dari background, kemudian metode, result, discussion kayak gitu kan. Itu yang umumnya seperti itu kalau hasil penelitian melakukan sesuatu. Tapi selain itu juga ada yang namanya review artikel. Review artikel itu apa sih? Jadi itu kayak literatur gitu ya. Jadi instead of melakukan suatu research dengan metode yang jelas, ini metodenya adalah mengumpulkan literatur. Jadi dikumpulkan semua literatur terkait suatu tema, terus kita pengen tahu gitu ya, seperti apa sih perkembangannya si tema ini, apa sih yang masih menjadi challenge, apa sih yang masih bisa dikembangkan atau future look-nya. Nah di sini saya nggak tahu spellingnya SysMet gitu ya. SysMet ini dia selama 30 tahun gitu ya, involvement to the evolution of satelit meteorology. Dia menemukan gitu ya, suatu bahasan gitu, bahwa ini loh capability-nya dari si satelit, apa yang masih perlu dikembangkan dan apa yang masih menjadi challenge terkait sama capability dan user requirement. Ini nice to read gitu ya, dan ini termasuk oke lah baru, karena saya nggak menemukan yang lebih baru dari ini terkait review artikel satelit kayak gitu. Ini dari 2015, setidaknya masih kurang dari 5 tahun lah ya, dan ini masih dianggap up to date. Jadi nice untuk dibaca dan kemudian diresum. Meskipun ini nggak harus dikumpulkan gitu ya, but I will appreciate if you do it kayak gitu, karena ini pasti akan berguna untuk menambahkan wawasan kalian. Karena saya lagi-lagi bilang gitu ya, saya nggak mau kalian memiliki pengetahuan sekecil otak saya mampu menangkap suatu ilmu kayak gitu ya. Kalian masih fresh, kalian masih lebih muda, kalian masih lebih banyak gitu ya kapasitas otaknya untuk menampung suatu hal yang baru gitu ya. Jadi banyak membaca kayak gitu. Oke, sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk membaca artikel yang tadi saya tugaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week and bye bye.